Perkenalkan, nama saya Anggreni Makapadua, NIM 190103004, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 6. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas video UAS MK Pendidikan Anti Korupsi. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan pelik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Periode tahun 2014 sampai 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Nah, komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Di sini juga ada langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu strategi preventif. Yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Dan yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara Di sini juga ada solusi dan strategi apa yang dapat kita tawarkan untuk meminimalisir praktik korupsi di Indonesia. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama itu, akhiri impunitas. Kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Ketiga, mengenali jenis korupsi. Dan keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Dan yang kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi. Dan yang ketujuh, memberikan kontribusi. Dan yang kedelapan, menutup celah internasional.